Kalau ibadah haji dan umroh kita ingin diterima mabrur dia, maka syaratnya 3. Syaratnya berapa, Bu? 3. Yang pertama adalah istiqomah maliyah, yaitu kemampuan harta. Ya, nggak bisa dipungkiri bahwa ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang butuh dengan uang. Kalau ibadah puasa, ibu modalnya cuma buka puasa doang. Kalau ibadah sholat, ibu modalnya tutup aurat, sarung, mukena, udah selesai. Tapi memang ibadah yang mahal, ibadah mahal, ya. Jadi oleh karenanya, karena uang ibu sudah keluarkan, jutaan puluhan juta ibu sudah keluarkan. Kalau ibu ibadahnya tidak diterima, sayang banget, ya. Tadi pagi mau izin kabar jamaah saya, kenapa? Dia check out-nya itu jam 11 malam. Ternyata sudah dikeluarkan dari hotel jam 8 tadi pagi. Jadi otomatis jamaahnya pada berpencaran tuh semua di lobi dan sebagainya. Sudah dikeluarin sama pihak hotelnya. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Perlu nggak saya marah? Nggak perlu, jangan. Ya, kenapa? Sayang nanti ibadah umrohnya, sayang nanti ibadah puasanya. Pernah saya bilang sama jamaah, bekal nih ya, bekal buat para jamaah. Para jamaah dapat koper berapa? 1 ya. Nah, apalagi 1 ya, isiin sabar. Sabarnya banyakin. Ya, mesti banyak, benar Bu. Kenapa saya bilang mesti banyak? Karena di sana itu sabar bukan hanya sekedar ucapan, tapi sabar betul-betul dalam praktek. Sabar ketika ibu wudhu, sabar lagi mulus, kemudian WC-nya penuh, kemudian sabar ketika ibu antri di lift, sabar ketika ibu nanti makan, antri dan sebagainya. Ustaz, saya pejabat tuh, nggak ngaruh di Solo. Ya benar, ya. Pernah datang Jenderal Bintang 3 dan nggak ngaruh, ya. Ustaz, tapi saya RT di Jakarta, ya RT lebih nggak ngaruh lah. Ya, benar, ya. Pokoknya di sini memang betul-betul harus sabar kita. Sabar segala-galanya, ya. Nggak ada, Ustaz, sabar saya udah habis, nggak ada habisnya. Sabar unlimited, nggak ada batasnya udah, ya. Jadi benar-benar selain ilmu juga harus banyak sabar. Nggak cukup ibu dengan uang, tapi ada yang kedua, apa? Kesempurnaan ibadah haji dan umroh kalau mau diterima harus fisiknya sehat. Ini ibadah yang membutuhkan tenaga. Kalau sholat ibu nggak mampu bisa berdiri, bisa duduk, ya. Tapi kalau ini nggak bisa ditalangi, Pak Ustaz, saya toh nggak bisa Pak Ustaz, tolong saya kasih uang 200.000, tolong toapkan saya, nggak bisa, ya. Harus ibunya langsung. Kalau ibu nggak mampu pakai kursi roda, sakitnya juga begitu. Ini tenaga, membutuhkan betul-betul tenaga. Makanya saya doakan buat yang sepuh-sepuh yang tadinya mungkin kurang kuat, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Ya. Yang ketiga ini yang penting, apa? Manasik. Ya, jadi sempurnanya ibadah itu harus dengan manasik. Kalau ibu uangnya udah lunas belum ya? Alhamdulillah ya. Karena kalau belum lunas nggak enak Pak. Nanti uangnya agak kesat-kesat sedikit. Lunaskan dulu. Kemudian yang kedua fisiknya, jasmaninya sehat. Tapi kalau nggak ikut manasik, mohon maaf, ibadah apapun, mau sholat kayak dia, mau puasa apakah dia, mau zakat, kalau tidak didasari dengan ilmu, mardudatun la tuqbal, maka ibadahnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu subuh semangat mandi, tapi subuhnya 3 rakaat, sah nggak? Nggak sah. Harus pakai ilmu yang membatalkan puasa apa, ilmu yang sunnah puasa apa aja. Begitu pula apalagi manasik haji sama umroh butuh. Gak cukup ibu bilang, Ustaz, saya udah bayar, saya fisiknya kuat, nanti ketemuan aja Pak Ustaz, saya gak ikut manasik, ketemuan aja nanti di bandara. Saya banyak temukan di sana orang yang semangat ibadahnya tinggi, tapi ternyata tidak didasari dengan ilmu, maka dia beribadah dalam kebodohan. Ya, jadi makanya penting juga adanya manasik. Saya doakan, ini biasanya lagi tidur ya, tapi karena ada manasik jadi bangun. Saya biasanya sesi pertama saya bilang saya nambah dulu, kenapa? Karena tadi pagi habis kuliah subuh, kalau sampai tidur dulu sebentar, pakai saya ambil sesi yang kedua. Hadirin yang berbahagia, lemes semuanya. Saya yakin lemes semuanya ya. Tapi insya Allah duduknya kita, nafasnya kita bernilai ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang berikutnya adalah lillah, haji dengan umroh. Haji dengan umroh. Haji umroh menurut mazhab Imam Syafi'i wajib hukumnya. Wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu.
Tapi Imam Syafi'i dia berlandaskan kepada apa? Karena haji itu hukumnya wajib, ya, maka dia akan mengikuti ibadah berikutnya, maka hukumnya wajib juga. Ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau ibu punya harta, ibu punya kesehatan, punya kesempatan, tapi ternyata nggak berangkat umroh, al-yamut insya Yahudiyan atau Nasraniyan, silakan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya, makanya alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sampai nanti ibu, mohon maaf, sampai akhir hayat ibu nggak sempat haji, ibu nggak sempat umroh, ibu minimal sudah melaksanakan ke tanah suci. Alhamdulillah. Hati-hati bu, mohon maaf, saya ada satu pengalaman jamaah yang dia punya tabungan buat haji sama umroh, tapi keambil nih. Keambil, dia beli motor, dia beli mobil, mohon maaf, sampai dia tutup matanya, digulung dengan kain kapan dia nggak berangkat ke sana. Wah, artinya alhamdulillah kalau ibu sudah dalam keadaan menurut kewajiban. Yang ketiga adalah billah, harus karena Allah, jangan karena yang lainnya. Ya, saya nggak akan bisa ngeker niat ibu ke sana itu buat apa? Gak bisa saya. Ya, itu dia. Tapi yang tahu niat ibu itu hanyalah Allah. Kita harus tekankan bahwasanya ibadah umroh kita berangkat karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kalau kita mau berangkat, itu karena cuma pengen dipanggil Pak Haji, murah. 10.000, 15.000, coba pakai peci haji, pasti dipanggil Pak Haji, coba Pak Haji, kali 10.000. Pasti orang-orang Pak Haji kan gitu ya, murah. Ibu-ibu 25.000, ya 25.000, apa? Beli kerudung. Ke pasar pasti dipanggil Bu Haji. Kalau kayak sedang itu yang kita harapkan, panggilan orang haji atau hajah buat kita murah, nggak perlu 30 sekian juta. Ya, tapi kita tidak mengharapkan itu semua, mengharapkan ridha Allah dan ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas karena Allah, insya Allah dibalas beberapa kali lipat. Terlebih, alhamdulillah, ibu bisa melakukan umroh di bulan suci Ramadan. Ibu tahu, ya, bahwa umroh di bulan suci Ramadan, bahwa haji bersamaku kata Rasul. Ya. Barang siapa yang dia umroh di bulan suci Ramadan, maka pahalanya bagikan haji bersamaku. Ya, gak ada balasannya kecuali haji bersamaku kata Rasulullah. Ya, jadi haji balasannya sama seperti orang yang haji bersama Rasulullah, bukan belum haji ya, bukan haji secara syar'i. Ya, jadi nanti jangan pulang kita dipanggil Bu Haji, jangan. Ya, kemudian itu pahalanya bagaikan haji dan bersama Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, pada jamaah yang saya hormati, lanjut. Setelah ibu sudah ditetapkan, nah ini mulai kita masuk manasik ya. Setelah ibu sudah ditetapkan, kapan jam berapa ibu berangkat, jangan lupa dari rumah sudah mulai start dulu. Karena saya dapat informasi bahwa ibu semuanya berangkat umroh dulu, betul ya? Umroh dulu baru nanti ke Madinah. Berarti ibu sudah mulai mandi sunnah, ya. Mandi sunnah ihram dulu. Mandi sunnah, ingat ya, mandi sunnah. Sebelum ibu mandi sunnah ada perkara-perkara yang disunahkan. Apa aja? Sebelum berangkat